Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nuria dari Offering A8 PG PAUD. Kurikulum KTSP di RA Al-Fatimah. Latar belakang adanya kurikulum di RA Al-Fatimah yaitu dapat membantu pendidik dan tenaga pendidik dalam memfasilitasi program pendidikan yang berkualitas sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, serta dapat membantu anak didik dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga anak mampu mencapai keberhasilan di tahap berikutnya. Serta adanya kurikulum dapat menjadi panduan guru dalam mengembangkan kurikulum di tahun berikutnya. Tujuan penyusunan KTSP sendiri yang pertama menjamin mutu pendidikan anak usia dini, yang kedua mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, yang ketiga membantu orang tua dalam mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak, yang keempat sebagai acuan yang digunakan guru dalam mengembangkan kurikulum PAUD, dan yang kelima sebagai landasan dalam melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan. Dasar-dasar kurikulum RA Al-Fatimah. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Yang keempat, Perpres Nomor 60 Tahun 2013. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang keenam, landasan filosofis dan religi. Yang ketujuh, pedoman penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Visi dari RA Al-Fatimah yaitu terwujudnya sekolah unggulan yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik berdasarkan impak dan iptek serta mencetak generasi Qurani sejak usia dini. Misi dari RA Al-Fatimah yaitu yang pertama, melaksanakan PBM dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa kita sebut dengan pakem. Yang kedua, menyiapkan siswa memiliki akhlak mulia, beriman, serta bertakwa. Yang ketiga, memberikan bekal kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan secara optimal agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya agar senantiasa hubungan antara sekolah dan masyarakat berjalan secara harmonis. Sedangkan tujuan dari RA Al-Fatimah yang pertama, menyiapkan siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan kemampuan dan keterampilan dasar melanjutkan ke sekolah dasar. Yang kedua, menyiapkan lulusan yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menjadikan anak beragama sejak dini. Yang keempat, membentuk jiwa sosial bagi guru, siswa, dan orang tua. Dan yang kelima, menjadikan lembaga rujukan PAUD tingkat kecamatan maupun kabupaten. Prinsip-prinsip kurikulum di RA Al-Fatimah. Yang pertama, berpusat pada anak. Kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam segi pertumbuhan maupun perkembangannya. Yang kedua, mencakup semua kebutuhan perkembangan. Dalam kurikulum PAUD, semua potensi yang dikembangkan mencakup program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, serta seni. Yang ketiga, kegiatan pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Salah satu tujuan adanya kurikulum yaitu mengembangkan kepribadian dan membangun sikap spiritual sosial anak. Yang keempat, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Adanya kurikulum untuk memperhatikan tingkat perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. Yang kelima, holistik integratif. Yang dimaksud holistik yaitu komponen kurikulum yang disusun mencakup keseluruhan ranah perkembangan dalam kompetensi dasar yang dimuat dalam panduan kurikulum 2013 tentang pendidikan anak usia dini. Sedangkan yang dimaksud dengan integratif yaitu segala upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah terpadu baik pada upaya pemenuhan layanan pedagogis, layanan kesehatan, layanan gizi maupun layanan perlindungan. Yang keenam, belajar melalui bermain. Salah satu prinsip pembelajaran untuk anak usia dini yang wajib kita terapkan karena di usia mereka anak akan belajar melalui bermain.
berbeda dengan usia sekolah dasar hingga tingkatan di atasnya. Yang ketujuh, memberikan pengalaman belajar. Kurikulum disusun untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak tentang berbagai konsep ilmu. Yang kedelapan, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penyusunan kurikulum mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan keilmuan dan teknologi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan seni budaya Indonesia. Yang kesembilan, memperhatikan sosial budaya. Kurikulum disusun dengan memasukkan karakteristik, potensi, kondisi, dan daya dukung yang dimiliki oleh satuan tersebut, termasuk dengan memasukkan budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Karakteristik kegiatan pengembangan diri di RA Al-Fatimah. Yang pertama, pengembangan nilai agama dan moral. Contoh kegiatan yang dilaksanakan berupa pengenalan baca tulis Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, hafalan Asmaul Husna, hafalan doa dan niat-niat ibadah, praktek ibadah, hafalan hadis pendek, serta membiasakan membaca kalimat thayyibah. Yang kedua, pengembangan fisik motorik. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengenalan motorik kasar seperti olahraga, senam, berlari, merangkap, menangkap, melempar bola, berjalan maju mundur, berjinjit, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan bahasa. Kegiatan yang dilaksanakan berupa dapat mengucapkan kalimat sederhana, menirukan kembali kalimat yang didengar, meneruskan kalimat, mengenal kata dan suku kata, memahami beberapa perintah, dan dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan. Yang keempat, pengembangan kognitif. Kegiatan yang dilaksanakan berupa anak mampu belajar memecahkan masalah, mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman, kemudian balon ditiup lalu dilepaskan, serta benda-benda dimasukkan ke dalam air, terapung, melayang maupun tenggelam. Yang kelima, pengembangan sosial emosional. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menumbuhkan rasa kesadaran diri anak. Dan yang terakhir, pengembangan seni. Kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan kegiatan ekstrakurikuler pada anak yang berpotensi pada bidang khusus. Siswa mengikuti event-event tingkat reguler dan nasional. Kegiatan pembelajaran RA Al-Fatimah dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan rutin berupa bersalaman ketika datang dan pulang, berbaris, serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Kedua, kegiatan spontan berupa meminta tolong dengan baik, menawarkan bantuan dengan baik, serta meminta izin ketika masuk dan keluar kelas. Yang ketiga, kegiatan pemberian teladan berupa bertutur kata yang baik dan sopan, membuang sampah pada tempatnya, berpakaian rapi, serta datang tepat waktu. Yang keempat, kegiatan terprogram berupa makan bersama, menggosok gigi, kegiatan karya wisata, kegiatan lomba, kegiatan hari besar keagamaan, serta kegiatan gebiar seni. Alokasi waktu di RA Al-Fatimah yaitu minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester ialah 34 minggu. Jam belajar efektif perharinya yaitu 3 jam atau 180 menit. Berupa pembukaan 30 menit, kegiatan inti 1 60 menit, istirahat atau makan 15 menit, kegiatan inti 2 60 menit, penutup 15 menit, serta alokasi waktu untuk pengembangan ekspresi dan potensi diri ditambah 30 menit. Standar operasional prosedur atau bisa kita sebut dengan SOP di RA Al-Fatimah yaitu sebagai berikut.